Hello aliens. Tahun ajaran baru udah dimulai dan biasanya mahasiswa baru bakal ngalamin yang namanya ospek. Pasti lu juga udah sering dengar tentang ospek, walaupun sekarang nama resminya macam-macam, udah bukan ospek lagi. Menurut gua ketika ngomongin ospek, kita kadang-kadang terlalu generalisasi. Kayak kemarin gua liat postingan Facebooknya Terelia tentang ospek, yang menurut gua itu sangat generalisasi dan gak sepenuhnya benar dan sesuai fakta. Makanya di sini gua pengen ngasih pandangan aja sebagai orang yang pernah ikut ospek pas maba, sama udah 2 kali jadi panitia dan konsep ospek itu. Oke, yang pertama harus ditanamin di pikiran kita adalah yang namanya ospek itu pasti berbeda-beda antara satu kampus dengan kampus lainnya. Walaupun udah satu kampus, bisa berbeda juga antara satu fakultas dengan fakultas lainnya. Dan walaupun udah satu fakultas, bisa jadi berbeda juga antara satu jurusan dan jurusan lainnya. Ya misalnya tugas-tugasnya beda, waktunya juga beda. Ada yang 3 hari, ada yang 1 semester, ada yang 1 tahun. Mbak-mbak seniornya pun beda. Ada yang judes-judes manis, ada yang imut-imut, ada yang diem-diem menghanyutkan. Jadi, kalau kita dengar cerita tentang ospek dari seseorang, belum tentu itu yang terjadi di semua kampus, dan belum tentu itu yang akan kita alami. Karena ospek di masing-masing tempat itu beda, jadi tentu aja ada yang bagus, tapi ada juga yang meh. Itu yang harus kita cari tahu. Menjadi mahasiswa berarti menjadi masyarakat ilmiah yang pola pikirnya pun harus ilmiah. Artinya, setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil harus rasional dan berdasar. Ospek, selain hanya ada wajibnya yakni mengenalkan kehidupan dan lingkungan kampus, harusnya juga mengenalkan kepada mahasiswa bagaimana cara memiliki pola pikir mahasiswa sebagai masyarakat ilmiah tadi. Karena ospek pengen ngajarin gimana caranya jadi mahasiswa yang memiliki pola pikir ilmiah, berarti kegiatannya juga harus menggambarkan pola pikir ilmiah tersebut, ya kan? Nah, disinilah kita bisa lihat mana kegiatan ospek yang baik dan mana yang jelek. Ospek yang jelek menjalankan kegiatan hanya karena itu udah tradisi, karena dia dulu digituin sama kakak-kakaknya, maka sekarang dia harus gituin adiknya tanpa tahu alasannya, tanpa tahu dasarannya. Yang nyuruh pakai atribut macam-macam dan memalukan, tapi nggak ada dasarnya dan nggak ada manfaatnya. Cuma karena mereka bisa nyuruh maba pakai atribut macam-macam dan memalukan. Cuma biar beda aja, biar ngeliatin ini maba, ini bukan maba. Buat nama-namahin kerjaan maba juga. Sementara ospek yang baik adalah ospek yang ada konsepnya, yang jelas tujuannya untuk apa, manfaat yang diharapkan didapat oleh maba itu seperti apa. Setiap tugas dan perlakuan yang diberikan ke maba ada dasarnya. Bahkan dasarnya juga bukan sekedar dasar subjektif kayak kayaknya kalau diginiin enak deh. Tapi ada dasar ilmiahnya, ada ilmunya, ada penelitiannya dan sebagainya. Yang kegiatannya udah dipersiapkan dari jauh-jauh hari dengan matang, bahkan beberapa bulan sebelum maba datang. Ada yang begitu? Oh, ada. Tapi masalahnya, hal-hal seperti itu akan sangat mudah kita ketahui sebagai panitia yang ikut rapatnya, yang ikut alur berpikirnya dari awal, yang tahu niat dibalik kegiatan ini tuh emang untuk kebahagiaan maba atau hanya sekedar agenda balas dendam. Sementara dari sisi maba, ya agak susah melihat itu semua, karena yang maba tahu adalah apa yang mereka terima, perlakuan panitia ke maba. Maba nggak tahu apa yang ada di balik layar. Jadi gue punya cara nih yang gue lakuin juga pas maba, buat tahu kalau aspek yang sedang gue jalanin ini bagus atau abal-abal. Gue men-set indikator buat diri gue sendiri. Waktu itu yang gue jadiin patokan adalah kontak fisik dan penghinaan. Kalau sampai panitianya main fisik, mukul, nendang, ngelitikin sampai pingsan, nah berarti ini ospek kacrut menurut indikator gue sendiri waktu itu. Terus kalau misalkan ada panitia yang menghina maba, menghina fisiknya, menghina sesuatu yang udah nggak bisa dirubah, yang udah dari sononya, kayak monyong, kontek, monyong kontet sini lu, berarti itu panitia ampas. Makanya selama ospek gue merhatiin kalau marah-marah sampai mukul apa enggak. Terus kalau marah-marah itu emang karena kitanya yang salah atau asal marah-marah aja dengan nyari-nyari alasan yang nggak masuk akal. Kita juga bisa lihat argumen yang dilontarkan oleh panitia ini beneran rasional dan logis apa enggak. Terus kalau ada maba yang punya argumen, didengar apa enggak argumennya. Terus kalau misalkan dilawan, yang dilawan itu argumen mabanya atau malah langsung play the senior card, kayak ngomong ngelawan lu ya sama senior, yang tentu saja bukan sikap masyarakat ilmiah. Kenapa gue menetapkan indikator-indikator seperti tadi? Jadi gini, misalnya yang kontak fisik, kita lihat nih, walaupun semarah apapun, si panitia tetap gak main fisik. Berarti ada batasan di sana, ada semacam kode etik untuk mereka tidak main fisik ke maba. Kalau ada peraturan, kode etik atau SOP semacam gitu di antara panitia, berarti ada konsep. Kalau ospeknya ada konsep, berarti ada tujuan dan niat baik yang pengen dicapai. Pada akhirnya keputusan untuk ikut apa enggak kegiatan ospek itu kembali pada diri lu masing-masing. Misalkan dengan cara yang udah gue kasih tahu tadi, lu mendapati ternyata ospek di tempat lu tuh jelek, tapi lu pengen tetap ikut karena kalau misalkan lu nggak ikut bakal ada konsekuensi mengerikan yang menanti. Ya terserah. Atau lu mendapati ospek di tempat lu sebenarnya bagus, tapi lu tetap memilih untuk nggak ikut karena waktunya bisa lu gunakan untuk melakukan kegiatan lain yang menurut lu lebih bermanfaat. Gak tahu, kayak misalnya bikin slime, review pomade, menyusun rencana untuk menguasai dunia. Atau lo memilih untuk nggak ikut karena emang males aja, karena lo lebih memilih leyeh-leyeh di tempat kosan. Ya terserah. Yang mau gue tekenin adalah apapun keputusan yang lo ambil, pastikan lo mau ngambilnya berdasarkan informasi yang cukup. Pastikan lo udah tahu konsekuensi apa yang bakal menanti lo, apapun pilihan lo itu. Mengenai keputusan lo mau ikut apa enggak, ya itu hak lo. Kenapa? Karena lo udah gede, udah mahasiswa. Selamat jadi mahasiswa. Enjoy your day.
Terima kasih udah nonton video gue tentang ospek kali ini. Gimana, setuju gak sama apa yang tadi gue ceritain? Atau lu punya pendapat dan pengalaman lain tentang ospek? Silakan kita berbagi dan berdiskusi di kolom komentar di bawah. Kalau suka video ini silahkan like. Kalau merasa video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa juga subscribe ke channel gue. Kalau misalkan ada video baru, lu langsung tahu. Tonton juga nih video-video gue yang lain yang mungkin bermanfaat juga buat maba. Oke? Silahkan klik. Gue tungguin. Enggak mau nungguin lama. Udah langsung klik aja. Dadah.